Oke, kita kembali lagi membicarakan tentang dualisme Aceh Sepakat atau saling klaim antara pengurus Aceh Sepakat yang ada di kota Kisaran. Coba kita lihat ya. Yang pertama kita dapat informasi dari jelajah perkara.com ya. Jadi sini ada sebuah tulisan menghimbau semua pihak yang berkepentingan untuk sama-sama menjunjung tinggi hukum yang berlaku di NKRI dan menghormati keputusan Mahkamah Agung RI nomor 420 K/PDT 2019 inkrah dan berkekuatan hukum tetap. Oke, tulisan ini terbit tanggal 25 Mei 2021 ya, 2021. Jadi menanggapi dari beberapa media online seperti Informasi, Terpercaya dan Buana Pagi.com serta siaran radio RSPD tentang berlangsungnya Muskap 4 DPC Aceh Sepakat cabang 19 Kabupaten Asahan. DPC Aceh Sepakat cabang 19 Kisaran Kabupaten Asahan angkat bicara dengan poin-poin berikut ini. 1. Bahwa sekira tanggal 10 Mei 2021 terbit di media online Informasi Terpercaya.com dan Buana Pagi.com serta siaran radio RSPD tentang berlangsungnya Muskap keempat DPC Aceh Sepakat cabang 19 Kabupaten Asahan dan telah terpilih ketuanya yaitu seorang yang diduga PNS dengan jabatan sekretaris dinas di lingkungan Pemkab Asahan. Bahwa pasca ingkrah putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 24 April 2019 nomor 420 K/PDT/2019 yang dalam amar putusannya menerima kasasi HM Husni Mustafa SE dan HT Bahrumsah SH sehingga keduanya dinyatakan sah sebagai ketua dan sekretaris DPP Aceh Sepakat. Kemudian yang ketiga bahwa pengurus DPC Aceh Sepakat cabang 19 Kisaran Kabupaten Asahan yang sah berdasarkan poin 2 di atas telah diakui pemerintah daerah Asahan serta mengingat Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999 pasal 1, pasal 5 dan pasal 11 dan pasal 15 menyatakan dengan tegas tidak pernah menyelenggarakan Muskap 4 apalagi memilih ketua sebagaimana yang ramai diberitakan. Bahwa pengurus DPC Sepakat cabang Kisaran Kabupaten Asahan yang sah sangat menyayangkan dan mengutuk keras tindakan melawan hukum tidak bertanggung jawab. Yang kelima bahwa oknum-oknum tersebut dengan memberikan keterangan-keterangan termasuk kepada pers, media online dan radio patut diduga sebagai tindakan kebohongan publik. Kemudian yang keenam bahwa patut diduga tindakan oknum-oknum tersebut sebagaimana diberitakan oleh media online dan siaran radio di atas jelas melanggar hukum yang berlaku di NKRI. Yang ketujuh bahwa untuk kepentingan hukum DPC Aceh Sepakat cabang 19 Kisaran Kabupaten Asahan, pengurus yang sah menghimbau kepada pemerintah Kabupaten Asahan, TNI dan Polri, Ketua DPD Asahan, Porkopinda dan lain-lain terkait di lingkungan Pemkab Asahan tidak mengendorse, melayani, memberikan kesempatan dan ruang kepada siapapun oknum-oknum yang mengaku pengurus Aceh Sepakat cabang 19 Kisaran Kabupaten Asahan. Bahwa pengurus Aceh Sepakat cabang 19 Kisaran Kabupaten Asahan yang sah menghimbau kepada oknum yang telah teridentifikasi nama dan jabatan itu tidak lagi melakukan perbuatan melawan hukum dan secara tidak sah mengaku-ngaku pengurus Aceh Sepakat, menghentikan dan tidak lagi melakukan kegiatan-kegiatan sejenisnya, mengumpulkan donasi yang dapat mengelabui masyarakat, memprovokasi dan tujuan memecah belah persatuan hingga mengganggu ketentraman masyarakat Asahan. Yang kesembilan bahwa pengurus Aceh Sepakat cabang 19 Kisaran Kabupaten Asahan yang sah menghimbau agar masyarakat Aceh dan atau masyarakat keturunan Aceh yang berdomisili di Asahan agar tidak terpengaruh dan terprovokasi. Yang ke-10 bahwa DPC Aceh Sepakat cabang 19 Kisaran Kabupaten Asahan yang sah menghimbau semua pihak yang berkepentingan untuk sama-sama menjunjung tinggi hukum. Dan yang ke-11
Demikian siaran pers ini disampaikan. Kisaran Mei 2021 atas nama pengurus Aceh Sepakat cabang 19 Kisaran Kabupaten Asahan, Sumut, Advokat Hidayat Apip SH Wakil Ketua. Oke, ini pemberitaannya. Jadi ini cukup menarik. Tapi beberapa saat kemudian ternyata dasar dari siaran pers ini, yaitu tentang keputusan MA, tidak lagi menjadi fokus dari ketua kubu tersebut, yaitu kubu Husni Mustafa. Mari kita dengar kalimatnya dari Facebook Saudara Hidayat Apip SH yang mengaku sebagai wakil ketua. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang persetujuan perubahan pada hukum perkumpulan Aceh Sepakat telah terbit, telah terbit pada 29 April 2021. Ini jelas, ini asli, ini resmi, ini untuk seluruh teman-teman yang ada di DPD maupun DPC maupun di anak cabang. Jangan ada keraguan-keraguan bahwa sesuai dengan ADART dari pertama, yang kedua, kemudian ADART hasil musuh yang kedua, dan ADART hasil musuh ketiga, menyatakan organisasi kita adalah namanya organisasi Aceh Sepakat. Sekali lagi saya ulangi, organisasi kita namanya Aceh Sepakat, tanpa embel-embel apapun. Apabila Bapak Ibu saudara-saudara sekalian ada melihat organisasi Aceh Sepakat yang ada embel-embelnya, itu adalah Aceh Sepakat yang lahir pada tahun 2021. Sedangkan kita Aceh Sepakat yang didirikan oleh orang-orang tua kita, yang lahir pada Desember 1968. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa ini adalah produk asli, bukan abal-abal, bukan barang palsu. Sekali lagi teman-teman tetap semangat. Lihat sekali lagi, apa nama perkumpulan kita? Aceh Sepakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan kita diterima Aceh Sepakat Sumatera Utara di Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara. Yang sebelah tidak diterima, kita pastikan tidak ada, cuma satu. Kalau Dirjen AHU, antum perlu tahu siapapun diterima. Kita buat ada ADART, kita daftar ke Dirjen AHU, diterima. Kita lakukan perubahan sepanjang berdasarkan Undang-Undang Ormas, semua diterima. Kita bisa buat namanya perkumpulan, badan hukum itu ada perkumpulan, ada yayasan, ada perseroan terbatas. Jadi siapapun yang buat, kalau memang memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku, diterima oleh Dirjen AHU, dikeluarkan. Nah, kita ajukan bahwa Aceh Sepakat Sumatera Utara yang kita laksanakan, yang dilantik, kita sudah dilantik, dikukuhkan oleh Gubernur Sumatera Utara Bapak Edi Rahmayadi. Ini jelas kita mendapat legitimasi Aceh Sepakat, DPP Aceh Sepakat Sumatera Utara mendapat legitimasi dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Karena yang mengukuhkan sendiri DPP Aceh Sepakat Sumatera Utara adalah Bapak Gubernur Sumatera Utara, Bapak Haji Edi Rahmayadi. Jadi jelas kita ini sah di hadapan hukum, baik peraturan perundang-undangan berupa ormas, dan kita tentunya berbeda dengan yang sebelah. Kita DPP Aceh Sepakat Sumatera Utara, beda dengan yang sebelah. Dan kita dipilih secara demokratis, berjalan sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga, diikuti oleh 5 organisasi, yaitu yayasan, diikuti oleh DPC yang memenuhi quorum di Sumatera Utara, IKWASU, Ikatan Wanita Sarjana Aceh Sumatera Utara, kemudian IPTR. Jadi kita, sementara sebelah tidak ada yang ikut. Nah, itu yang membedakan kita.
Kalau membuktikan legitimasi tidaknya sangat gampang. Dirjen AU sama-sama keluar. Pertanyakan ke sebelah itu ada nggak kes Bangpol didaftar? Didaftar tapi ditolak. Yang diterima siapa? DPP Aceh Sepakat Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Bapak Haji Mukhtar SH MM dan Sekretaris Umumnya Dr. Azwir Agus SH MHum dan Bendahara Umumnya Bapak Insinyur Abdullah Basyar. Jadi jelas, saya akan menjelaskan apa saja yang dilanggar cacat hukum, mulai dari anggaran dasar pasal 11 yang 97 diputus Mahkamah Agung, kemudian pasal 18, mekanisme di situ. Dan jelas, oleh karenanya, kitalah DPP Aceh Sepakat Sumatera Utara yang mendapat baik dari Dirjen AU maupun legitimasi dari Kes Bangpol Sumatera Utara. Saya pastikan sampai hari ini tidak ada Kes Bangpol mengeluarkan untuk Aceh Sepakat Sumatera Utara kecuali kepada DPP Aceh Sepakat Sumatera Utara. Yang sebelah kita pastikan tidak ada. Ini agak sedikit spesifik terkait masalah pernyataan yang selalu diulang-ulang oleh salah seorang pengurus Aceh Sepakat kubu sebelah di Kisaran, itu adalah masalah kata-kata inkrah. Jadi mereka selalu berlindung kepada bahwa putusan MA ini inkrah. Kemudian persoalan yang kedua seperti tadi disampaikan bahwa mereka telah melanggar hasil keputusan itu gitu. Jadi dari sudut pandang hukum, ketika ada putusan memenangkan mereka, kemudian mereka juga melanggar keputusan itu, kira-kira posisinya keputusan itu bisa nggak kita tafsirkan lain gitu? Bukan memenangkan mereka. Mahkamah Agung bilang gini, kubu sebelah ada ketuanya, kubu sebelah sini ada juga ketuanya. Yang satu Suryadin Nurlimat, yang satu Husni Mustafa. Lalu kalau kita baca, kalau kita pahami secara komprehensif, baca putusan itu harus utuh. Itu mau dibilang Mahkamah Agung, dua-duanya ditolak, disatukan kembali dalam periodisasi 2013-2018. Itu yang dangkal dalam berpikir, yang tidak memahami hukum, yang harus belajar. Makanya baca putusan itu, inkrah panjewik itu berkekuatan hukum tetap, harus dibaca secara utuh, secara komprehensif, secara holistik. Nah, jangan baca separuh, jangan parsial. Ini parsial yang dimaknai. Jadi baca putusan itu, kebetulan kami di sini, ini kan di sebelah saya ada Dr. Azwir SH MHum. Beliau itu ketua Ikatan Advokat Medan. Jadi pahamlah kita. Jadi kalau kita berdebat jangan dengan anak-anak S1. S1 itu belajarnya kan skripsi itu tingkat normal. Kalau S2 itu azas, S3 itu something new, value. Jadi tentunya perlu sekolah lagi lah. Jadi kalau orang yang begitu perlu sekolah lagi, perlu dia belajar lagi supaya memahami inkrah itu bukan betul putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 423K/PDT/2019 itu sudah inkrah. Tetapi inkrahnya untuk siapa? Untuk orang Aceh semua. Menyatukan kembali Ketua Umum DM-nya Profesor Dr. Insinyur Musa Mishan, ketuanya pengurus seperti yang kami uraikan tadi. Nggak ada cerita, oh dia mengundurkan diri, itu yang salah besar, itu yang keliru. Begitu dianulir putusan 2019, mau mundur 2016, itu semua berubah. Kita harus tunduk dan patuh pada putusan Mahkamah Agung nomor 420K/PDT/2019 dan baca secara komprehensif, secara holistik, jangan separuh-separuh. Yang selama ini dipahami oleh sebelah separuh-separuh, sehingga mereka mendaftarkan ke Kes Bangpol Sumatera Utara ditolak. Kenapa ditolak? Kalau mereka memang benar, diterima dong. Kes Bangpol dikukuhkan, tidak angkat sendiri, lantik sendiri, aku sendiri, gimana cerita? Nah, dari situ kita belajar kalau hukum ada namanya by data, by fakta. Fakta hukumnya jelas, fakta yuridisnya jelas, dan semuanya ini yang kurang dipahami oleh kubu sebelah. Makanya kita mengajak kepada saudara-saudara kita, ayolah, mari kita sama-sama bergabung untuk membesarkan Aceh Sepakat Sumatera Utara untuk semua. Sudahlah, lupakan, tinggalkan ego, super ego, dan mari kita bersatu di bawah Aceh Sepakat Sumatera Utara yang sah dan berharga di hadapan